Hai semuanya, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang perkembangan kurikulum di Indonesia. Perkembangan kurikulum di Indonesia dari tahun 1945 sampai dengan 1980, kurikulum 1947, rencana pembelajaran. Kurikulum ini diambil dari bahasa Belanda, yaitu Leerplan, yang artinya rencana pembelajaran. Ini adalah kurikulum pertama sejak Indonesia merdeka. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis, dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Saat itu, mulai ditetapkan asas pendidikan Pancasila. Fokus kurikulum ini tidak menekankan pada pendidik pikiran, melainkan hanya pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Kurikulum ini baru dilaksanakan pada tahun 1950. Kurikulum 1952, Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini merupakan penyempurna dari kurikulum sebelumnya, merinci setiap mata pelajaran sehingga dinamakan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajaran menunjukkan secara jelas seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Kurikulum 1964, Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum ini bercirikan bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan atau keterampilan, dan jasmani. Kurikulum 1968. Kurikulum ini merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni. Kurikulum ini bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Cirinya, muatan materi pelajaran bersifat teoretis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Kurikulum 1975. Kurikulum ini menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI, dikenal dengan istilah satuan pelajaran atau rencana pelajaran setiap satuan bahasa. Kurikulum 1984. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975, sehingga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum 1984 mengusung proses skill upward yang mengutamakan pendekatan proses, tetapi faktor tujuan tetap penting. Siswa diposisikan sebagai subjek belajar, mulai dari mengamati sesuatu, mengelompokkan sesuatu, mendiskusikan sesuatu, sehingga melaporkan. Kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum ini berusaha memadukan antara tujuan dan pendekatan proses, namun sayangnya belum berhasil. Kurikulum 1994 dinilai sebagai kurikulum super padat dan dinilai terlalu berat, lantaran beban belajar siswa yang terlalu banyak. Muatan isi pembelajaran dimulai dari materi muatan nasional sampai muatan lokal. Selain itu juga terjadi perubahan dari sistem semester ke sistem catur wulan, dikarenakan banyaknya permasalahan yang timbul saat pelaksanaan kurikulum 1994 ini. Para pengembang kurikulum berusaha melakukan penyempurnaan kembali dengan
diberlakukannya suplemen kurikulum 1999. Penyempurnaan tersebut dilakukan dengan tetap mempertimbangkan penyempurnaan kurikulum. Nah, itulah tadi penjelasan sedikit tentang perkembangan kurikulum di Indonesia. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih.